Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki masih terasa sempit? Hati lelah, pikiran penuh, dan kadang muncul pertanyaan dalam diri, mengapa hidup terasa berat seperti ini? Hati lelah, pikiran penuh, dan kadang muncul pertanyaan dalam diri, mengapa hidup terasa berat seperti ini? Jika kamu sedang berada di fase itu, jangan tinggalkan video ini. Karena malam ini, ada sebuah amalan ringan yang dibaca 7 kali setelah salat maghrib yang insya Allah menjadi sebab Allah membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Amalan ini bukanlah mantra, bukan pula jalan pintas, namun sebuah zikir yang mengajarkan kepasrahan total kepada Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan tidak pernah salah dalam memberi. Banyak orang mengamalkannya dengan istiqomah dan keyakinan hingga Allah perlahan mengganti kesulitan dengan kelapangan. Jika saat ini kamu sedang membutuhkan rezeki, ketenangan, atau jalan keluar dari masalah hidup, hadirkan hatimu, tenangkan pikiranmu, dan ikuti video ini sampai akhir. Semoga setiap detiknya menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita memahami rezeki hanya sebatas uang dan harta. Padahal dalam Islam, makna rezeki jauh lebih luas, dan dalam rezeki adalah setiap pemberian Allah yang membuat hidup kita tetap berjalan. Napas yang masih berhembus, tubuh yang masih diberi kesehatan, hati yang masih mampu bersyukur, bahkan kesabaran saat menghadapi ujian, semua itu adalah rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Artinya, tidak ada satu pun makhluk di dunia ini yang luput dari jaminan rezeki Allah. Namun perlu kita pahami, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan dan tidak selalu datang pada waktu yang kita harapkan. Ada kalanya Allah menyempitkan rezeki, bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia ingin hambanya kembali mendekat, kembali berdoa, kembali bergantung sepenuhnya kepadanya. Seringkali saat rezeki terasa sempit, manusia justru semakin jauh dari Allah. Salat mulai lalai, zikir mulai jarang, dan hati dipenuhi keluh kesah. Padahal Allah tidak meminta kita untuk kaya raya, Allah hanya meminta kita untuk percaya. Percaya bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan, percaya bahwa rezeki tidak pernah tertukar, dan percaya bahwa apa yang Allah beri selalu tepat meski terasa berat. Saudaraku, rezeki juga sangat berkaitan dengan hati. Hati yang penuh syukur akan dilapangkan, hati yang ikhlas akan ditenangkan, dan hati yang berserah diri akan dipenuhi kecukupan. Karena itulah Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya bekerja dengan fisik, tetapi juga menguatkan hubungan dengan Allah. Salah satunya melalui zikir dan doa yang dilakukan dengan penuh keyakinan. Amalan yang akan kita bahas dalam video ini bukan sekadar bacaan, ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ketika hati sudah berserah, maka rezeki akan mengikuti dengan cara yang tidak pernah kita duga. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, waktu bukanlah sesuatu yang biasa. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah muliakan, dan salah satu yang sering dilalaikan oleh banyak orang adalah waktu setelah salat maghrib. Setelah maghrib adalah peralihan antara siang dan malam. Siang dengan segala kesibukan dan urusannya telah berlalu, dan malam datang membawa ketenangan. Pada saat inilah hati manusia seharusnya kembali kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa waktu setelah maghrib adalah waktu di mana amal siang hari ditutup dan catatan amal malam mulai dibuka. Maka sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk menutup harinya dengan zikir, istighfar, dan doa.
Namun sayangnya, banyak dari kita justru melewatkan waktu ini dengan kesibukan yang kurang bermanfaat. Ada yang sibuk dengan gawai, ada yang larut dalam percakapan tanpa arah, bahkan ada yang masih lalai dari mengingat Allah. Padahal Rasulullah mengajarkan umatnya untuk memperbanyak zikir pada waktu petang dan awal malam. Karena pada waktu inilah hati lebih mudah tenang, pikiran lebih jernih, dan doa lebih khusyuk. Saudaraku, doa yang dipanjatkan dengan hati yang tenang lebih dekat untuk dikabulkan, dan ketenangan itu seringkali hadir setelah maghrib ketika dunia mulai melambat dan suasana menjadi hening. Selain itu, waktu setelah maghrib juga merupakan waktu doa perlindungan bagi seorang muslim. Banyak zikir petang yang dianjurkan dibaca pada waktu ini sebagai penjagaan dari keburukan, kesempitan hidup, dan gangguan yang tidak terlihat. Ketika seseorang membiasakan diri untuk berzikir setelah maghrib, ia sedang membangun hubungan yang kuat dengan Allah di awal malamnya, dan hubungan inilah yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga buah dari kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu tidak lahir dari kesibukan dunia, melainkan dari waktu-waktu sunyi yang diisi dengan mengingatnya. Maka ketika kita memilih untuk duduk sejenak setelah maghrib, menenangkan hati dan menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu langit, dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang datang dengan penuh harap. Inilah mengapa amalan yang akan kita bahas dianjurkan dibaca setelah maghrib, bukan tanpa alasan, tetapi karena waktu ini menyimpan keberkahan yang besar bagi siapapun yang mau memanfaatkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk pada inti dari video ini. Amalan yang sederhana, ringan untuk diamalkan, namun memiliki makna yang sangat dalam. Bagi siapapun yang sedang berharap akan datangnya kelapangan rezeki, amalan ini dilakukan setelah solat maghrib dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, dan sebisa mungkin dalam kondisi suci. Duduklah dengan nyaman, tenangkan hati, dan niatkan dalam diri bahwa apa yang akan kita lakukan ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengujinya, bukan pula untuk memaksanya. Saudaraku, bacaan yang diamalkan adalah zikir berikut: Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Bacalah zikir ini sebanyak 7 kali. Setiap kali membacanya, resapi maknanya dalam hati. Hasbiyallahu berarti cukuplah Allah bagiku. Artinya kita mengakui bahwa tidak ada sandaran yang lebih kuat selain Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada penolong sejati selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri, bukan hanya menyerahkan hasil, tetapi juga menyerahkan kegelisahan, ketakutan, dan kelelahan hidup. Dan wahuwa rabbul arshil azhim, Dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Jika arsy saja berada di bawah kekuasaannya, maka masalah kita yang kecil ini tidaklah sulit bagi Allah. Saudaraku, bacalah zikir ini pelan, tidak perlu dikeraskan, namun penuh penghayatan. Setelah selesai 7 kali, jangan langsung beranjak. Angkat kedua tangan dan sampaikan hajatmu kepada Allah. Sebutkan kebutuhanmu dengan jujur. Jika sedang butuh rezeki, katakanlah. Jika sedang terhimpit hutang, sampaikanlah. Jika hatimu lelah, ungkapkan semuanya. Tidak perlu bahasa yang indah, karena Allah Maha mengetahui isi hati hamba-Nya. Saudaraku, amalan ini bukan jaminan bahwa rezeki akan datang seketika, namun ini adalah bukti kepasrahan, dan Allah sangat mencintai hamba yang berserah diri dengan sungguh-sungguh.
Lakukan amalan ini setiap hari, jangan hanya sekali, karena rezeki seringkali datang, bukan karena bacaan yang panjang, tetapi karena istiqomah. Ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu rezeki. Yang sering tertutup adalah hati manusia yang terlalu sibuk berharap pada dunia. Ketika hati kembali kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan yang baik akan menjadi lebih kuat jika dilakukan dengan adab yang benar, karena dalam Islam bukan hanya bacaan yang dinilai, tetapi juga hati dan sikap saat mengamalkannya. Kunci pertama adalah niat yang lurus. Niatkan amalan ini bukan semata-mata ingin harta, tetapi ingin Allah ridha dan ingin hidup dalam kecukupan yang berkah. Rezeki yang berkah lebih menenangkan daripada rezeki yang banyak. Kunci kedua adalah keyakinan penuh. Saat membaca zikir, jangan ada keraguan sedikit pun di hati. Jangan membaca sambil berkata dalam hati, apakah ini benar-benar berhasil? Karena keraguan adalah penghalang doa. Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa keras suara kita, tetapi seberapa yakin hati kita. Kunci ketiga adalah istiqomah. Banyak orang gagal merasakan manfaat amalan, bukan karena amalannya salah, tetapi karena mudah menyerah. Hari ini mengamalkan, besok lupa, lalu berhenti sama sekali. Padahal Allah sangat mencintai amalan yang sedikit, namun dilakukan terus-menerus. Lakukan amalan ini setiap hari setelah maghrib, meski hanya beberapa menit. Karena beberapa menit bersama Allah lebih bernilai daripada berjam-jam bersandar pada dunia. Kunci keempat adalah menjaga diri dari maksiat. Rezeki bisa terhambat, bukan karena kurang doa, tetapi karena dosa yang terus dipelihara. Mulailah dari hal kecil, menjaga lisan, menghindari kebohongan, dan memperbaiki salat. Kunci kelima adalah memperbanyak istighfar dan syukur. Istighfar membersihkan penghalang rezeki, dan syukur memperluas pintu rezeki. Sekecil apapun nikmat yang kamu rasakan hari ini, ucapkanlah syukur, karena Allah berjanji, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang terakhir, bersabarlah dengan waktu Allah. Terkadang Allah menunda, bukan karena menolak, tetapi karena sedang menyiapkan yang lebih baik dari yang kita minta. Saudaraku, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang datang sebagai ketenangan, jalan keluar, atau peluang yang tidak pernah terpikirkan. Tugas kita hanyalah terus mengetuk pintu Allah dengan adab yang baik, hati yang bersih, dan keyakinan yang utuh. Karena pintu rezeki Allah tidak pernah tertutup bagi hamba yang mau berserah diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita harus memahami satu hal penting. Rezeki bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkannya, tetapi tentang seberapa dekat kita kepada Allah saat menunggunya. Amalan yang telah kita bahas bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ketika kamu membaca zikir ini setelah maghrib, sesungguhnya kamu sedang berkata kepada Allah, ya Allah, aku sudah berusaha dan kini aku berserah sepenuhnya kepadamu. Dan Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang berserah diri. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jika rezekimu terasa sempit, jika hatimu sedang gelisah, yakinlah, itu bukan tanda Allah meninggalkanmu, tetapi tanda Allah sedang mendekatkanmu. Teruskan amalan ini setiap hari. Meski belum terlihat hasilnya sekarang, percayalah, tidak ada satupun doa yang sia-sia di sisi Allah. Semua dicatat, semua didengar, dan semua akan dibalas dengan cara terbaik. Saudaraku, jika kamu berniat mengamalkan zikir ini, mulai malam ini setelah maghrib, tuliskan amin di kolom komentar. Bukan sekadar tulisan, tetapi sebagai niat dan doa bersama, agar Allah melapangkan rezeki kita semua.
Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Semoga setiap yang mendengarnya menjadi sebab turunnya keberkahan. Semoga Allah mencukupkan kita dengan rezeki yang halal, melapangkan dada kita dengan kesabaran dan menenangkan hati kita dengan keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.